Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak saya membuat tayangan sesuai dengan Alkitab yang menyatakan bahwa Katolik dan Protestan itu bukan Kristen. Wah, saya banyak tuh banyak dihujat-hujat Lalu pembunuhan karakter terjadi. Saya menjelaskannya sesuai dengan Alkitab. Karena selama ini kan tidak ada yang berani kan untuk itu. Tapi puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah kepastian bahwa Katolik dan Protestan itu bukan Kristen. Jadi untuk bisa membedakannya, silakan umat masing-masing saya membaginya 3 sajalah. Karena ini ada di Indonesia mungkin bisa 4, bisa 5, begitu. Kita bagi 3 sajalah. 1, Katolik, 2, Protestan. Yang kedua-duanya ini adalah penyembah Allah Tritunggal. Yang ketiga adalah Kristen. Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus, yaitu Yesus. Jadi beda siapa yang disembah. Jadi kalau umatnya ngamuk-ngamuk, silakan tanya, jangan tanya ke saya. Tanya kepada Romo, tanya kepada pendetamu siapa yang disembah oleh Katolik, itu bagi Katolik. Dan siapa yang disembah oleh para penyembah Tritunggal, yaitu bagi orang Protestan. Tanya siapa yang disembah. Jadi jangan saya yang disalahkan. Kalau Kristen jelas, 1 Petrus 4 ayat 16, memuliakan Allah dalam nama Yesus, dalam nama Kristus itu. Nama Kristus itu kan padanannya adalah Yesus, nggak ada yang lain-lainnya. Juga dalam Yuda 1 ayat 25, itu Kristen. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Allah yang Esa, Juru Selamat Tuhan, namanya Yesus Kristus. Bagi dia, bagi Yesus Kristus itu adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa, Juru Selamat Tuhan sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bukan munculnya oleh rumusan manusia, bukan munculnya oleh setelah Konsili Nisea, hasil kompromi-kompromi, tidak. Ini ayat Alkitab. Jangan beralasan
bahwa firman Tuhan ini, ya, ayat kitab-kitab suci ini, perjanjian baru itu belum ditemukan pada saat konsili Nisea. Jangan beralasan seperti itu. Lalu sesudah ditemukan, kenapa tidak berubah mindsetnya? Kan harusnya begitu. Ragi yang lama itu harus dibuang. Ya. Setelah ditemukannya seluruh perjanjian baru, hasil-hasil rekayasa, ya, kitab dari Deuterokanonika, apalagi itu kitab-kitab yang tidak ada hubungannya, ya, yang bukan firman Allah, dibuang. Filsafat, tradisi-tradisi. Karena keselamatan itu hanya melalui Yesus. Jadi apa yang Alkitab katakan itu harus diikuti. Bukannya si bapak-bapak gereja pendapat yang diikuti. Mana namanya? Siapa bapak gereja? Coba. Namanya siapa? Sebutkan. Nah, lebih meninggikan bapak gereja daripada para rasul. Bapak gereja gitu ya, membangun imannya dengan apa? Batu penjurunya itu si Tertullianus. Yang dijadikan batu penjuru. Tapi para rasul tidak. Nabi dan rasul, ya, menjadikan batu Yesus itu adalah batu penjuru. Dasar iman, dasar pengajaran. Ini bilangnya katanya, Katolik itu lebih dulu ada daripada Kristen. Entar dulu. Kalau kalian berpatokan kepada Petrus itu Kristen, bukan Katolik. Dia punya istri dan dia menyembah Yesus. Nah, lebih dulu mana? Nah, jadi udah buanglah itu. Ya. Harus diperjelas. Kalau masih mempertahankan, ya silakan pertahankan itu. Tapi jangan mengajarkan yang tidak Alkitab. Gitu. Kita lihat semuanya. Mereka mengaku Kristen. Iya kan? Tetapi pada saat ditanya siapa yang disembah, bingung. Allah Tritunggal, Bapa lah. Tidak ada Allah Tritunggal di Alkitab. Demikian juga Bapa itu. Yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Bapa kiasan. Yesus Allah yang di surga. Karena Allah itu satu. Tuhan itu Allah. Allah itu roh. Jelas bukan? Nah, sekarang jelas. Setelah diketemukannya Alkitab Perjanjian Baru secara utuh, khususnya dari gulungan kitab di Laut Mati itu, semua doktrin Tritunggal jungkir balik. Iya kan? Mereka tadi mengatakan
berpendapat bahwa Bapa itu adalah pencipta, ternyata Yohanes 1 ayat 3, firman yang adalah Allah itulah yang mencipta. Iya kan? Jadi ada 4 lah ya, ada 4 yang saya catat ya, yang sangat berbeda ya, yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya, pendapat pemahaman tentang Allah di luar sana. Ya, dari kelompok yang mengaku Kristen. Ya. Yang pertama, sekte Nasrani. Yang kedua adalah sesat. Yang ketiga, benar-benar sesat. Yang keempat adalah bidat. Saya jelaskan dulu ya. Setelah itu nanti ada penjelasan mengenai Kristen. Yang pertama, mengenai sekte Nasrani. Kisah 24 ayat 5. Yaitu mereka mengaku Kristen, tapi yang mengimani secara abadi Yesus masih sebagai orang Nazaret. Jadi Yesus itu masih diakui sebagai Nazaret sampai saat ini, sebagai manusia. Ya. Masih diakui Yesus sebagai fisik, yang tangannya bolong, rambutnya gondrong, masih sujud pada Bapa. Itu sekte apa? Nasrani. Padahal saat ini, sejak tahun 33, Yesus itu manusia, Yesus sudah mati, disalib, dan sudah bangkit, dan sudah kembali ke surga. Sejak tahun itu sampai sekarang. Tetapi oleh sekte Nasrani masih diakui sebagai manusia, masih fisik. Sekte ini dianut 90% yang mengaku Kristen, tapi anehnya ngakunya Kristen. Ya, yang disebut mengimani doktrin Tritunggal, yaitu doktrin yang tidak ada di Alkitab. Ingat ya, itu tadi saya bicara mengenai konteks waktu. Ya. Sekte Nasrani ini menolak Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Juga menolak Yesus Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Ajaran menyimpang yang diajarkan oleh para penganut Tritunggal adalah ajaran Bapak Gereja, ditambah ajaran tradisi gereja, ya, dengan Tertullianus sebagai batu penjuru. Ajaran menyimpang tersebut adalah hanya hasil mendirikan kebenaran sendiri. Itu bukan Alkitab, bukan firman Allah. Firman Allah tidak mengatakan seperti tadi. Mereka tidak mau takluk, ya, kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Kebenaran Allah mengatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Nah, mereka menolak. Mereka mengatakan Allah itu adalah Tritunggal. Ajaran menyimpang doktrin Tritunggal ini sama sekali tidak ada di Alkitab. Mana ayatnya? Yang kedua, sesat ya. Matius 22 ayat 29. Yesus menyebut sesat kepada orang yang tidak mengerti kitab suci. Ajaran sesat ini juga termasuk yang diimani oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu para penganut Tritunggal. Jadi di Alkitab ya, definisi mengenai sesat itu diubah
oleh para penganut Tritunggal. Yesus katakan apa? Sesat itu karena tidak mengerti kitab suci. Lalu diubah oleh para penganut Tritunggal bahwa sesat itu yang menolak Tritunggal. Iya kan? Mana ayatnya? Harus pakai ayat. Kata Yesus, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Dirubah. Kamu sesat karena tidak menerima doktrin Tritunggal. Iya kan? Itu ajaran yang nggak benar. Yang keempat, yang ketiga ya. Yang pertama itu mengenai sekte Nasrani, ajarannya. Yang kedua sesat. Yang ketiga benar-benar sesat. Adalah orang yang mengklaim memiliki Allah, padahal kelak dia mati kekal di neraka. Terdapat dalam Markus 12 ayat 27. Allah itu bukan milik orang yang kelak mati di neraka. Ya, Allah itu milik orang yang kelak hidup kekal di surga. Orang yang kelak mati di neraka bilangnya, oh saya punya Allah. Tidak. Allah itu Allah orang hidup. Mereka yang kelak mati di neraka oleh Alkitab disebut orang mati. Ya dong. Sedangkan bagi orang percaya yang kelak hidup kekal di surga oleh Alkitab disebut orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah orang hidup. Ajaran menyimpang benar-benar sesat ini juga termasuk diyakini oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu para penganut doktrin Tritunggal, karena mereka berpikir memiliki Allah, padahal mereka menolak Yesus Kristus, Allah yang benar. Jadi bagaimana mungkin mereka bilang, oh saya memiliki Allah. Allah kan adalah Yesus Kristus. Nah, mereka menolak Yesus Kristus. Berarti mereka tidak memiliki Allah. Mereka itulah yang dikatakan orang mati. Nah, yang keempat, bidat. Ya, tadi pengajaran satu sekte Nasrani, kedua sesat, ketiga maha sesat, yang keempat bidat. Titus 3 ayat 10, yaitu sifat tegar tengkuk, sudah dinasihati, ya, 1-2 kali tetap ngeyel. Nah itu bahasanya itu, bahasa Jerman ngeyel, ngotot, tegar tengkuk. Nah, bidat harus dijauhi. Bidat juga disamakan dengan benar-benar sesat, dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Titus 3 ayat 1. Bidat juga termasuk ajaran yang dilakukan oleh 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu mereka yang berdoktrin Tritunggal. Jadi Tritunggal memborong 4 gelar menyimpang. Saya ulangi, Tritunggal memborong 4 gelar menyimpang. 1 sekte Nasrani, kedua sesat, ketiga benar-benar sesat, keempat bidat. 90% yang mengaku Kristen di luar sana, yaitu yang berdoktrin Tritunggal, memborong 4 gelar menyimpang. Tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang yang mengenai Kristen. Ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus sudah pasti Yesus. Ada 6 ayat Alkitab tentang Kristen. Kalau Katolik, Protestan tidak ada di Alkitab.
Walaupun mereka bilang, oh ini sejarah-sejarahnya, tetapi tidak dimuat di Alkitab. Jadi Allah orang Kristen itu punya nama, Yesus Kristus. Nah, inilah yang disebut Kristen yang Alkitabiah. Ajaran Kristen itu berdasar nabi, rasul, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Efesus 2 ayat 20. Inilah ajaran yang benar. Bukan ajaran dari bapak-bapak gereja, lalu pemikirannya si Tertullianus atau siapa itu dijadikan batu penjuru. Ya. Ajaran Kristen adalah berdasarkan nabi, rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, sekarang perhatikan. Ajaran Kristen Alkitabiah meliputi 6. Ya, ajaran Kristen ini ya, paling tidak meliputi 6. Yang berikut ya. Yang pertama, harus beriman percaya kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Yang kedua, percaya dan dibaptis. Markus 16 ayat 16. Tentu dengan baptisan yang benar. Ya. Terlentang, tenggelam, lalu dibangkitkan lagi. Dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan. Yang ketiga, ajarannya Kristen yang Alkitabiah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Filipi 2 ayat 12. Keempat, tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Yaitu murtad, bunuh diri, menghujat Roh Kudus itu. Tidak melakukan itu. Yang kelima, menuruti firman-Ku, firman Yesus, dan tidak menyangkal namaku, nama Yesus. Ya, Wahyu 3 ayat 8. Yang keenam, mengakhiri kehidupan dengan mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Wahyu 14 ayat 13. Jadi jelas perbedaan antara Kristen, Katolik, dan Protestan. Endingnya, ujungnya, itu maksudnya. Ya. Tanya saja siapa yang disembah. Itu aja mudah. Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu, yaitu Yesus. Tuhan Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan Allahnya Katolik dan Protestan, silakan tanya sendiri. Apakah sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab? Nah, kalau tidak, ya silakan pilih. Amin. Jadi tetap baca Alkitab, terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.